Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indazil Arsyamakina dari kelas B5 mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji analisis data. Dalam uji analisis data terdapat 11 teknik yang biasa digunakan. Yang pertama adalah uji kuadrat, dirumuskan dengan X, Y1, Y2, dan Y3. X di sini adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan Y1, Y2, Y3 ini masalahnya. Jadi, dalam uji kuadrat, satu teknik bisa digunakan untuk menyelesaikan 3 masalah. Yang kedua, ada korelasi Spearman range dan korelasi product moment. Sebenarnya, rumusnya ini sama, X1, Y1, yaitu satu masalah diselesaikan dengan satu teknik saja. Tapi perbedaannya adalah, kalau korelasi Spearman range ini biasa menggunakan skala sikap. Skala sikap di sini adalah, yaitu skala tinggi, sedang, rendahnya masalah tersebut. Jadi ada penilaian tersendiri mengenai masalah yang dihadapi, apakah tinggi, sedang, rendah, di mana nanti akan diklasifikasikan. Kalau di product moment menggunakan rating scale, dan perbedaannya juga, kalau korelasi Spearman range ini biasanya kita menanyakan permasalahan itu terhadap konseli secara langsung. Berapa sih nilai permasalahannya, tinggikah, sedang, atau rendah? Tapi kalau korelasi product moment ini pernyataan konselor, jadi data yang sudah didapat dari konselor, dari konseli tersebut. Lalu ada korelasi ganda dan regresi ganda. Rumusnya sama, X1, X2, Y, di mana dua teknik untuk menyelesaikan satu masalah. Namun perbedaannya, kalau korelasi ganda, dua teknik ini ada dalam satu teori. Tapi kalau regresi ganda, dua teknik ini ada pada dua teori. Jadi teorinya itu berbeda kalau di regresi. Lalu ada uji T dan linear sederhana. Rumusnya sama, X1, Y1, X2, Y2. Di mana uji T ini biasanya digunakan untuk mencari perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya penelitian itu tadi. Dan dalam uji T dan linear sederhana itu ada yang namanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kalau di uji T, kelompok kontrol ini tidak diberikan treatment, hanya diamati saja. Tapi kalau dalam linear sederhana, kelompok kontrol diberi treatment dan juga diawasi. Lalu ada uji beda dua variabel bebas, yaitu dirumuskan dengan X, Y1, Y2, di mana satu teknik digunakan untuk menyelesaikan dua masalah. Ada ANOVA satu jalur dan ANOVA dua jalur. Kalau ANOVA satu jalur dirumuskan dengan X1, X2, X3, Y. Jadi, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Kalau ANOVA 2 jalur, itu X1, X2, Y1, Y2. Jadi ini tuh, kalau ANOVA 2 jalur itu seperti pembandingan. Jadi untuk ANOVA sendiri biasanya itu digunakan untuk membandingkan tingkat keefektifan dari teknik tersebut dalam menyelesaikan masalah. Jadi dicari teknik mana yang bisa menyelesaikan masalah itu, baik dengan cepat maupun dengan tepat, seperti itu. Dan yang terakhir ada Wilcoxon, yaitu datanya tidak normal. Kalau misalkan Mann-Whitney itu datanya normal, tapi tidak berjalan sesuai fungsinya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.